Di chapter sebelumnya Tintin dan Snowy bersiap-siap untuk kembali ke kapal. Yuk kita teruskan ceritanya. Tintin dan Snowy bersiap balik ke kapal dengan mempergunakan sebuah perahu kecil dekat kapal besar. Tintin mengamati dek kapal dari kejauhan. Ia melihat bahwa tidak ada orang di kapal. Dengan hati-hati Tintin terus mendayung mendekati kapal tersebut. Ia ingin memastikan apakah benar-benar tidak ada orang di sana atau hanya terlihat sepi dari kejauhan. Angin laut bertiup tenang tetapi perasaan Tintin tetap waspada. Setelah tiba di kapal Tintin menaiki dek dan melihat sekelilingnya. Ia merasa heran dan berkata, "Loh, aneh tak ada orang sama sekali." Snowy juga tampak kebingungan, mengendus-endus udara sekitarnya. Tiba-tiba seekor kucing hitam muncul di depan mereka mendesis dengan marah. Tintin terkejut dan berkata, "Oh, salah masih ada kucingnya. Snowy sini." Snowy langsung menyalak bersiap menghadapi musuh kecilnya itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Snowy melompat ke arah kucing itu dan keduanya terjatuh ke bawah dek kapal. Kucing itu tampak panik sementara Snowy tetap berusaha memengarnya. Tintin mengejar Snowy ke bagian bawah kapal. "Snowy, sini saya bilang," katanya dengan kesal. Namun Snowy justru menabrak sesuatu yang tertutupi terpal menyebabkan benda di bawahnya sedikit terbuka. Dengan penasaran Tintin membuka terpal tersebut dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia mengangkat terpal itu lebih jauh dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Astaga naga! Senapan mesin di bawah terpal tua," seru Tintin terkejut. Ia menyadari bahwa kapal ini bukan kapal biasa melainkan tempat penyelundupan senjata. Ia terus memeriksa sekitar dan menemukan lebih banyak senjata tersembunyi di bawah tumpukan barang lain. Dan senapan-senapan di bawah lapisan payung-payung, gumamnya. Sementara itu Snowy tampak masih mengawasi kucing yang telah menghilang. Semakin dalam ia menyelidiki, Tintin menemukan peti-peti besar yang berisi amunisi. "Semua peti ini berisi amunisi. Seperti gudang senjata saja," katanya dengan cemas. Ia mengambil salah satu senjata otomatis yang tersimpan di sana. Senjata otomatis juga. "Bodoh betul, saya tidak menyangka kapal kecil begini rupanya penyelundup senjata," katanya dengan nada menyesal. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, "Menarik bukan?" Tintin terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Kapten kapal muncul dengan pistol teracung ke arah Tintin. "Kulihat kau naik ke kapal. Hebat juga kau, tak kusangka kau polisi," katanya dengan nada mengancam. Sementara itu seorang anak buah kapal lainnya berlari ke dek dan membunyikan lonceng peringatan. "Kapten! Bahaya! Lekas kemari!" serunya dengan panik. Sesudah kapten mengikat Tintin, kapten meninggalkan ruangan dan dengan marah berkata, "Kalau kau yang mengadukan aku, ingat saja. Aku lebih baik meledakkan kapal ini daripada menyerah." Tintin kini diikat dan ditinggalkan di dalam kapal. Ia segera memanggil Snowy, "Snowy sini! Cepat! Tolong lepaskan saya!" Snowy menggigit tali ikatan Tintin berusaha membebaskannya. Tiba-tiba, terdengar suara ribut dari atas dek. "Duk! Bo! Duk!" Tintin menoleh ke atas dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di dek. Tampaknya ada perkelahian yang sedang berlangsung. Setelah beberapa saat suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Sepi sekarang. "Mereka pasti lari," kata Tintin menduga bahwa para penjahat telah meninggalkan kapal. Snowy menimpali dengan candaan, lari terbirit-birit. Namun Tintin tiba-tiba teringat sesuatu yang mengerikan. "Astaga, sekarang aku ingat," kata kapten, "ia akan meledakkan kapal ini," katanya dengan panik. Snowy juga tampak ketakutan. "Ayo berlindung. Saya mau menyingkir." Seketika, sebuah ledakan mengguncang kapal. Boom! Tintin dan Snowy terpental akibat guncangan yang kuat.
Mereka berusaha tetap berdiri di tengah kekacauan yang terjadi. Namun ternyata ledakan itu bukan berasal dari kapal mereka. Buset! Saya kira kita meledak, ternyata rupanya kapal lain menyeruduk kapal kita, kata Tintin. Situasi semakin kacau, tetapi ini bisa jadi kesempatan bagi Tintin untuk melarikan diri. Tintin mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera berbisik kepada Snowy, ada orang datang. Mereka harus segera mencari cara untuk keluar dari situasi berbahaya ini sebelum tertangkap lagi. Tintin membuka peti berisi senjata, dan dia mengambil satu senjata. Dia berkata, paling tidak kita punya cukup senjata di sini. Tiba-tiba Thompson dan Thompson, dua detektif kocak, tiba-tiba muncul dengan pistol teracung. Mereka menuduh Tintin terlibat dalam penyelundupan narkotika senjata dan bekerja sama dengan pemberontak. Mereka yakin kali ini Tintin tidak akan bisa meloloskan diri lagi. Meskipun diancam dengan senjata, Tintin tetap tenang. Dengan ekspresi penuh keyakinan, ia berpikir, lolos? Mungkin. Sambil tetap memegang pistolnya. Ia tampaknya sedang menyusun strategi untuk meloloskan diri dari para agen yang berusaha menangkapnya. Tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Tintin mengangkat tangannya. Baiklah, saya angkat tangan, katanya dengan nada menyerah. Tiba-tiba Tintin menembakkan pistolnya ke arah lampu di atasnya. Kaca pecah dan ruangan pun menjadi gelap. Ini adalah bagian dari rencananya untuk mengelabui para detektif. Suasana semakin kacau dengan suara tembakan yang menggema. Dor! 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 Di tengah kegelapan sulit untuk mengetahui siapa yang menembak siapa. Dalam kondisi gelap, suara-suara panik terdengar. Pasang lampu! Cepat! Dia sudah saya tangkap, teriak salah satu dari mereka. Yang lain juga berseru, saya juga. Sudah saya pegang. Tapi apakah mereka benar-benar menangkap Tintin? Seseorang masuk ruangan sambil membawa lentera. Ternyata Thompson dan Thompson malah saling menangkap satu sama lain. Mereka tampak kebingungan menyadari bahwa mereka salah sasaran. Sementara itu Tintin mungkin sudah melarikan diri. Mereka pun mulai mencari Tintin di sekitar kapal. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini, kata salah satu dari mereka sambil memeriksa setiap sudut ruangan. Namun pencarian mereka sia-sia. Di situ tidak ada, kata salah satu detektif, sementara yang lain menimpali, di sini pun tidak ada. Mereka semakin serius dalam pencarian. Jangan sampai dia lolos, seru salah satu Thompson dengan pistol siap di tangan. Yang lainnya malah mengoreksi, tepatnya, jangan sampai tidak lolos. Tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar suara aneh. Luk-luk. Ia pun terkejut dan bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamu dengar itu? Tanya salah satu detektif. Ya, kedengarannya cukup dekat, jawab yang lainnya. Mereka mendekati sebuah tong kayu yang tampak mencurigakan. Dari dalamnya terdengar suara blup-blup, seperti seseorang yang menahan napas di dalam air. Tiba-tiba Tintin melompat keluar dari tong dan menyemburkan air ke wajah mereka. Para detektif terkejut dan tidak sempat bereaksi. Dengan cepat Tintin berlari meninggalkan mereka sambil berkata, maaf, saya tak kuat tahan napas lebih lama. Ia berhasil mengelabui mereka sekali lagi dan melarikan diri. Akhirnya, Tintin berhasil melarikan diri dari kapal penyelundupan dan detektif yang salah paham. Tapi apa yang akan terjadi bakalan diteruskan di chapter selanjutnya.